Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul dalam majelis ini untuk menuntut ilmu, yakni insyaallah sekarang pelajaran tafsir As-Sa'di surat Al-Buruj yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Atim hafizahullah taala insyaallah. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, hingga kita umatnya sampai akhir zaman insyaallah. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin langsung dipersilahkan kepada Ustaz Muhammad Atim untuk menyampaikan materinya. Falyatafaddal masykur. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah ikhwas sekalian, kita kembali berjumpa dalam kajian kitab rutin di hari Kamis. Insyaallah kita melanjutkan kajian tafsir As-Sa'di. Tafsir untuk pemula ya, karena ini sangat ringkas, memuat inti-inti maksud ya dari setiap ayat Al-Quran. Dan di samping juga sambil melatih ya para peserta untuk bisa membaca Arab gundul. Baik, kita mulai ya surat Al-Buruj. Barangkali ada yang mau ini menerjemahkan dulu. Membaca ayat dan menerjemahkannya. Ada yang mau coba nggak? Ya, baik. Wassama idzatil buruj ya. Demi langit yang memiliki ya gugusan bintang. Wal yaumil mau'ud ya, dan demi hari yang dijanjikan. Wasyahidi wa masyhud ya, dan demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Qutila ashabul ukhdud binasalah ya, orang-orang yang membuat parit ya, yaitu para pembesar Najran di Yaman. An-nari dzatil waqud ya, yang berapi atau yang mempunyai kayu bakar ya, jadi parit yang berapi ya. An-nari dzatil waqud ya, yang berapi yang mempunyai kayu bakar. Idhum 'alaiha qu'ud ketika mereka duduk di sekitarnya. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud ya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang mukmin. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid, dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Alladzi lahu mulku samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Innal ladzina fatanul mu'minin wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul harik. Sungguh orang-orang yang mendatangkan cobaan ya, bencana, membunuh, menyiksa,
kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertobat, maka mereka akan mendapat azab jahanam dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anharu dzalikal fawzul kabir. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung. Inna batsya rabbika lasyadid. Sungguh azab Tuhanmu sangat keras. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sungguh dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali. Wa huwal ghafurul wadud, dan dialah yang maha pengampun, maha pengasih. Dzul arsyil majid, yang memiliki arsy lagi mulia. Fa'alul lima yurid, maha kuasa berbuat apa yang dia kehendaki. Hal ataka haditsul junud, sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara, tentang Fir'aun wa Samud, yaitu Fir'aun dan Samud. Balil ladzina kafaru fi takdzib, memang orang-orang kafir selalu mendustakan. Wallahu mi waraihim muhit, padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos. Bal huwa Qur'anum Majid, bahkan yang didustakan itu ialah Al-Qur'an yang mulia, fi lauhim mahfuz, yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, yaitu Lauhul Mahfuz. Baik, Ibu sekalian, kita mulai masuk ke penafsirannya. Barangkali ada yang coba untuk membacakan, ya silahkan. Ada yang coba membaca tafsirnya? Yang hari Kamis siapa jadwalnya biasanya? Belum ada Ustaz, kemarin yang daftarnya Ustaz. Ya, biar ana Ustaz. Ya, betul. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala al-mu'allif was-sama idzatil buruj ay dzatil manazilil mustamilati ala manazilis syamsi wal qamari wal kawakibil muntazimati fi sayriha ala akmali tartibin wa nizamin dalin ala kamali qudratillahi ta'ala wa rahmatihi wa sa'ati ilmihi wa hikmatihi wal yaumil mau'ud wa huwa yaumul qiyamati alladzi wa'adallahu al-khalqa an yajma'ahum fihi wa yadumma fihi awwalahum wa akhirahum wa qasiyahum wa daniyahum alladzi la yumkin an yataghayyar wa la yukhlifullahu al-mi'ada wa syahidi wa mashhud wa syamala hadza kulla man ittasafa bihadzal wasfi ay mubsirin wa mubsarin wa hadirin wa mahdurin wa ra'in wa mar'iyyin wal muqsam alaihi ma tadammanahu hadzal qasamu min ayatillahil bahirati wa hikamihi dhahirati wa rahmatihil wasi'ati wa qila innal muqsama alaihi qawlu kutila ashabul ukhdud wa hadza Wasama idza, jadi ini diawali dengan sumpah ya, jadi Allah bersumpah dengan apa saja dengan makhluknya yang menunjukkan bahwa yang Allah sumpahkan itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Kalau manusia tentu hanya boleh bersumpah atas nama Allah ya. Ya, demi langit yang memiliki gugusan bintang. Ai zatil manazilil mustamilati, yaitu memiliki tempat-tempat yang mencakup
ala manazili syamsi, ya atas tempat-tempat matahari, wal qamari, ya bulan, wal kawakibi, dan planet-planet, al muntazimati, yang teratur, fi sayriha, di dalam perjalanannya. Ya, jadi punya posisi-posisi yang sangat teratur di alam semesta ini. Karena kalau tidak teratur, ya itu bisa akan terjadi kekacauan, tabrakan, kehancuran. Ya, ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mengambil pelajaran, ya, mengambil ibroh, merasakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di zaman sekarang yang sudah berkembang, ya, kecanggihan teknologi bisa menelitinya. Ya, ala akmali tartibin wa nizamin, ya di atas ketertiban yang sangat sempurna, yang paling sempurna, ya, dan keteraturan yang menunjukkan atas kesempurnaan kekuasaan Allah Ta'ala, rahmatnya, keluasan ilmu, dan hikmahnya. Itu Allah bersumpah yang pertama dengan langit. Ya, kalau bicara langit, ya berarti kan adalah sesuatu, ya, seluruh yang ada di alam semesta ini, ya, mencakup seluruhnya dengan keteraturan yang sangat luar biasa. Nah, untuk itu ketika kita mempelajari tentang alam semesta yang besar ini, ya haruslah kita ingat kepada Allah. Jadi harus ingat kepada penciptanya. Nah, makanya sangat sangat disayangkan ketika anak-anak misalnya hanya belajar tentang alam, hanya sebatas belajar alam saja, tapi tidak diingatkan kepada Allah. Ya, maka kurikulum yang kita pelajari hari ini, kalau memang kita sebagai orang muslim, haruslah, ya, gitu, kita arahkan agar tumbuh keimanan di dalam hati mereka, ya, bahwa tentang alam ini, ya, harus membuat mereka ingat kepada Allah. Karena Al-Quran ini untuk menjadikan manusia itu mengenal Allah, yaitu melalui alam semesta ini. Ya, ini adalah ayat kauniyah. Ya, jadi manhaj seorang muslim ketika mempelajari alam ini, ya, dia pelajari, ya, ayat-ayat Allah dalam Al-Quran ini yang mengingatkan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang dilakukan oleh para sahabat, ya, Rasulullah bersama Rasulullah dahulu. Ya, mereka selalu menjadikan pengamatan terhadap alam itu semuanya untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita harus mengganti kurikulum kita yang sekuler sekarang ini, ya, dengan kurikulum yang Islami. Wal yaumil mau'ud, ya, dan hari yang dijanjikan, wa huwa yaumul qiyamah, yaitu adalah hari kiamat, allazi wa'adallahu al-khalqa, yang Allah janjikan kepada makhluk, an yajma'ahum fihi, untuk mengumpulkan mereka padanya, wa yadumma fihi, dan memasukkan padanya, memasukkan, menyertakan padanya, awalahum wa akhirahum, orang yang paling awal, orang yang akhir, ya, wa qasyahum wa daniyahum, yang jauh dan yang dekat, ya, semua dikumpulkan. Alladzi la yumkin an yataghayyara, yang tidak mungkin berubah. Wala yukhlifullahu al-mi'ada, dan Allah tidak menyalahi janji, tidak mengingkari janji, pasti akan ditepati. Wa syahidi wa masyhud, ya, dan demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Ya, ini menunjukkan ada saksi dan ada yang disaksikan. Wa syamila hadza, ya, dan ini mencakup kulla man ittasafa bihadzal wasfi, setiap orang yang disifati dengan sifat ini,
ay mubsirin wa mubsarin, yang melihat dan yang dilihat, hadirin yang hadir, wa mahdurin dan yang dihadirkan, wa ra'in orang yang melihat, wa mar'iyin dan yang dilihat. Ya, ini ketika di sini disebut umum ya, saksi dan yang disaksikan. Kalau kaitannya dengan hari yang dijanjikan dengan ayat sebelumnya, ya berarti kaitannya ketika di akhirat nanti ada saksi dan ada yang disaksikan. Ya, ini sebetulnya adalah isyarat, dan karena setelah itu akan disebutkan sebuah kisah ya, ujian bagi orang-orang yang beriman. Gitu. Karena orang-orang kafir sendiri pada saat penyiksaan itu mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat. Ya, nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala akan diadili ya atas setiap apa yang mereka lakukan. Ya. Dan saksinya tidak akan bisa untuk berbohong ya pada saat di hari kiamat itu. Ya, yang menyaksikan dan yang disaksikan. Ini untuk mengingatkan kita bahwa hari akhirat itu nanti akan ada pengadilan yang hakiki gitu ya. Wal muqsamu alaihi ma tadammanahu hadzal qasam min ayatillah, dan isi daripada sumpah ya yang disumpahkannya itu adalah yang tercakup atau yang terkandung di dalam sumpah ini dari ayat-ayat Allah yang besar, hikmah-hikmahnya yang jelas dan rahmatnya yang luas. Ya, jadi kenapa Allah bersumpah dengan hal ini ya, bersumpah untuk menegaskan, menyatakan tanda-tanda kekuasaan Allah, hikmah dan rahmatnya. Wakilah, dan ada juga yang mengatakan innal muqsama alaihi, sesungguhnya bersumpahnya itu atas firman Allah ya yang ayat berikutnya, yaitu kutila ashabul ukhdud, celakalah ashabul ukhdud. Wa hadza du'aun alaihim bil halak, ini adalah doa atas mereka dengan kebinasaan. Wal ukhdud, dan ukhdud itu adalah al hufaru, ya adalah lubang-lubang ya, parit-parit allati tufaru fil ardi, yang digali di bumi, di tanah ya. Wa kana ashabul ukhdud haula'i, dan ashabul ukhdud ini ya mereka ini adalah qauman ini khobar kana ya, dari kana ashabul ukhdud. Sedangkan haula ini badal ya, yaitu kaum kafirin ya, yang kafir, waladaihim qaumun mu'minun, dan di sisi mereka ada kaum yang beriman, farawaduhum ala dukhuli fi dinihim ya, dan lalu mereka rawada itu merayu ya, mengajak secara halus agar mereka masuk ke dalam agama mereka ya, ke dalam agama mereka ya yang menyekutukan Allah. Famtana al-mu'minun min dzalika, ya orang-orang beriman menolak hal itu. Fasyaqqal kafiruna uhdudan fil ardi, maka orang-orang kafir itu melubangi uhdudan, parit ya di bumi, wa qadhafu fihan nar, dan mereka melemparkan api ke dalamnya. Wa qa'adu haulahu, dan mereka duduk di sekitarnya. Wa fatanu al-mu'minin, dan mereka menyiksa orang-orang beriman. Wa araduhum alaiha ya, dan mereka memperlihatkannya di atasnya. Faman istajaba ya lahum atlaquhu, ya maka siapa yang memenuhi ya kepada mereka ajakan mereka, maka mereka melepaskannya. Wa man istamara 'alal imani, dan siapa yang terus-menerus di atas keimanan,
qadhafuhu finnari, ya mereka melemparkannya ke dalam api. Wa hadza ghayatul muharabati lillahi wa li hizbihil mu'minina, dan ini adalah puncak memerangi Allah dan kelompok Allah, ya partai Allah, yaitu orang-orang beriman. Walihadza la'anahumullahu wa ahlakahum wa tawa'adahum. Oleh karena itu Allah melaknat mereka dan membinasakan mereka dan mengancam mereka. Faqala qutila ashabul ukhdud. Ya, tsumma fassara al-ukhduda, ya kemudian Allah menafsirkan Uhdud itu biqaulihi an-nari dzatil waqud. Uhdud itu adalah an-nari. Ya, berarti ini badal ya. Yaitu api yang memiliki kayu bakar. Waqud itu an-nari dzatil waqud. Waqud itu berarti kan adalah biasanya untuk faul itu kan adalah alat ya untuk digunakan. Kalau waqud kan berarti dari waqada ya, atau awqada yukidu itu menyalakan. Jadi alat untuk menyalakan api ya berarti kayu bakar. Ya sama seperti misalnya wadu itu kan berarti air untuk berwudu ya. Kalau wudunya itu adalah perbuatannya. Wukud ya berarti kan perbuatannya menyalakan api. Idhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka duduk di atasnya. Di atas parit itu ya. Wahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, dan mereka terhadap apa yang mereka lakukan kepada orang-orang beriman, mereka menyaksikan syuhud. Nah, ini kan ada kata syuhud di sini ya kan. Sebelumnya Allah bersumpah dengan syahidi wa masyhud. Wa hadza min a'zami ma yakunu min at-tajabburi wa qasawatil qalbi, dan ini adalah termasuk yang paling besar ya, yang paling besar dari kesombongan ya, kerasnya hati. Li'annahum jama'u bainal kufri bi ayatillahi wa mu'anadatiha, karena mereka menggabungkan antara kekafiran terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah dan menentangnya dan memerangi pemeluknya. Ya, wa muharabati ahliha. Artinya ahliha, orang yang percaya ya kepada ayat-ayat Allah, wa ta'dzibihim, dan menyiksa mereka bihadzal azab, dengan azab ini alladzi tanfatiru minhul qulub, ya yang terbelah ya darinya hati-hati, wa huduruhum, dan kehadiran mereka menyaksikan sendiri ya, iyahum inda ilqaihim fiha, ketika mereka melemparkan ya, alqayulki melemparkan, fiha ke dalamnya, ke dalam parit api itu. Ya, wal halu, dan kondisinya annahum ma naqamu minal mu'minin, bahwa mereka tidak menyiksa orang-orang beriman illa halatan, kecuali keadaan yumdahuna 'alaiha, mereka itu dipuji atasnya. Ya, itu kan mereka tidak menyiksa orang-orang beriman itu alasannya kecuali karena mereka beriman. Jadi tidak ada alasan apa-apa, itu karena mereka beriman kepada Allah mereka disiksa. Ya hanya itu saja. Ya, orang-orang kafir itu ketika menyiksa orang-orang muslim, ya membantai, menganiaya ya, seperti sekarang ya kita lihat orang-orang muslim yang minoritas misalnya di negeri-negeri mayoritas kafir itu rata-rata mereka dizalimi, dianiaya, dan alasannya tidak ada kecuali karena mereka itu muslim, hanya itu saja. Seperti orang-orang Rohingya itu dulu ketika diwawancarai ya, mereka diusir, mereka kabur. Sebetulnya apa alasan mereka menyiksa kalian? Mereka mengatakan tidak ada alasan lain, itu karena kami muslim saja. Ini kan sesuai dengan apa yang Allah sampaikan dalam ayat ini, wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Nah, selalu setiap zaman seperti itu.
Jadi alasan mereka menyiksa orang beriman karena iman. Nah, iman itulah justru yang mereka membuat mereka dipuji. Yumdahuna 'alaiha wa biha sa'adatuhum, dan dengannya, dengan kembali ke halah ya, keadaan mereka yaitu berimannya mereka itulah yang menjadi sebab kebahagiaan mereka. Wahia annahum kanu yu'minun, dan dia adalah, keadaan itu adalah bahwa mereka beriman billahil azizil hamid, kepada Allah yang maha perkasa, yang maha terpuji. Alladzi lahul izzah, yang milik Allah lah kemuliaan, allati qahara biha, yang Allah bisa berkuasa, yang memaksa segala sesuatu. Huwa hamidun, dan dialah Allah yang maha terpuji fi aqwalihi, dalam perkataannya, wa fa'alihi, dalam perbuatannya, wa usofihi, dan dalam sifat-sifatnya. Ya, jadi diingatkan bahwa mereka itu menyiksa karena orang itu beriman, dan berimannya kepada siapa? Kepada Allah yang maha perkasa, yang maha terpuji. Kenapa mereka kemudian berani untuk menyiksa? Lalu diingatkan lagi akan kekuasaan Allah, yang Allah itu memiliki alladzi lahu mulkus samawati wal ard, ya, kekuasaan kerajaan langit dan bumi, khalqan wa abidan, ya, makhluk dan hamba, ya, tasarrufu fihim, ya, Allah berbuat pada mereka bima yasha'u, dengan apa yang Allah kehendaki. Allahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah atas segala sesuatu itu maha melihat, maha menyaksikan. Nah, ini untuk kata syahid muncul lagi di sini ya. Yang sebelumnya kan wasyahidi wa masyhud. Lalu syuhud ya, lalu di sini disebut lagi sifat Allah syahid. Ini untuk mengingatkan bahwa setiap yang dilakukan oleh manusia tidak akan luput ya daripada penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan disaksikan. Ya, dan cukuplah Allah sebagai saksi, ya, wa kafa billahi syahida. Ilma, dengan mengetahuinya, wa sam'an, mendengarnya, wa basaron, dan melihat. Afala khafa haula'il mutamariduna alaih, tidakkah orang-orang yang durhaka itu takut ya kepadanya, an ya'khudhahumul azizul muqtadiru, ya, bahwa Allah akan menyiksa mereka yang maha perkasa, yang maha kuasa. Au ma'alimu kulluhum annahum mamalikun lillah, ataukah mereka tidak, seluruh mereka tidak tahu bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah, ya, laisa li ahadin ala had sultah min duni iznil malik, tidak ada ya salah seorang pun dari mereka yang memiliki kekuasaan terhadap yang lain, ya, tanpa izin daripada Allah, ya, yang maha penguasa. Awa khafiya, ataukah tersembunyi alaihim atas mereka, annallah, bahwa Allah muhitun bi'amalihim, ya, maha meliputi perbuatan mereka, amal-amal mereka, wa mujazihim alaiha, dan Allah membalas mereka atasnya. Kalla, ya, tidaklah begitu. Jadi kalla itu untuk menyanggah, ya. Innal kafira fi gurur, sungguhnya orang kafir itu berada di dalam keterpedayaan, ya, wal jahila fi aman wa dalal, dan orang yang bodoh berada di dalam kebutaan dan kesesatan, an sawa'is sabil, dari jalan yang lurus. Ya, summa aw'adahum wa wa'adahum wa aradu alaihimut taubata. Kemudian Allah mengancam mereka dan menjanjikan mereka dan menawarkan kepada mereka taubat, bertaubat. Faqala innal ladzina fatanul mu'minin, sesungguhnya orang-orang yang menyiksa orang beriman, wal mukminat, ya, yang beriman perempuan, semalam yatubu, kemudian mereka tidak bertobat, falahum azabul jahannam, maka bagi mereka azab jahannam, walahum azabul harik, dan bagi mereka azab, ya, yang membakar, ay al azab asyadid al muhrik, azab yang keras yang membakar. Qala al Hasan rahimahullah, Hasan al Basri, ya, berkata
Ini tabi'in ya, ulama tabi'in Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan unzuru ila hadzal karami wal jud, lihatlah kepada kemuliaan dan kemurahan Allah ini di sini. Qatalu auliyahu, mereka membunuh para walinya, para kekasih Allah, wa ahla taatihi, orang-orang yang taat ya, taat kepadanya, wa huwa yad'uhum ila taubah, dan dia mengajak mereka untuk bertobat. Ini menunjukkan Allah Maha penerima tobat walaupun mereka sudah menyiksa orang-orang beriman ya, kekasih Allah membunuh. Tapi Allah masih menawarkan ya untuk bertobat. Tsumma lam yatubu. Ya, ini adalah pelajaran yang besar ya dari kisah ini. Bagaimana mungkin sudah tahu ya kisah Ashabul Uhdud itu ada di dalam hadisnya disebut di Riyadhus Shalihin ya. Di pembahasan tentang apa? Tentang kesabaran ya. Ketika membahas tentang sabar itu dikemukakan cerita ini cukup panjang lebar di hadis itu ya, yaitu apa namanya salah seorang raja ya di Najran Yaman itu yang zalim ya, ketika penyihirnya ya itu sudah tua ya, apa namanya membutuhkan pengganti gitu ya kadar, maka dipilihlah ya daripada anak-anak muda sampai dipilih seorang pemuda yang kemudian belajar kepada penyihir itu. Tetapi di sela-sela pembelajaran ya dia kemudian di apa namanya berjalan ke suatu tempat ya yang terpencil, lalu bertemu dengan seseorang ya yang apa di dalam gua itu yang dia terpencil, terpisah daripada kehidupan di kerajaan itu, dan ternyata orang tersebut adalah orang yang beriman, mengajarkan keimanan, mengenalkan Allah. Begitu. Sampai rutin ya setelah orang belajar sihir lalu kepada kakek tersebut belajar ya, diajari tentang keimanan sampai tumbuh ya keimanan dalam dirinya. Dan sempat ada keraguan gitu ya, mana yang benar, apakah ajaran sihir ataukah ajaran orang yang beriman tadi, sampai ingin membuktikan ketika ada di perjalanan ada seekor binatang yang besar yang menghalangi jalan orang ya, yang tidak mau pergi ya, binatang itu menghalangi, susah untuk disingkirkan, maka ya dia melempar ya dengan batu itu kan, dan berkata kalaulah memang ajaran kakek tua itu yang mengajarkan keimanan itu yang benar, maka ketika saya lempar maka binatang itu menjadi pergi ya, maka dilempar dan ternyata betul binatang itu pergi, dan disitulah dia yakin ya apa yang diajarkan itu yang benar. Sampai kemudian dia di sisi lain ahli dalam sihir, tapi juga kemudian dia beriman kepada Allah ya, dan mulailah mengajak ya kepada orang-orang, menyampaikan ya, sampai juga banyak orang yang sakit ya, lalu dengan izin Allah ya sembuh ya oleh pemuda ini, tapi dengan syarat mereka mau percaya kepada Allah. Kalau kamu yakin kepada Allah, Allah yang menyembuhkan, insya Allah Allah akan menyembuhkan. Sakit mereka sembuh dan mereka beriman. Mulai banyaklah orang yang beriman diajak oleh pemuda ini sampai terdengar oleh raja. Ya, justru kemudian raja berusaha untuk membunuh anak muda ini. Berbagai cara dilakukan. Ya, misalnya dibawa ke atas gunung ya, mau dilemparkan, tetapi pemuda itu berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya kan, justru malah para pembawanya itulah yang yang celaka, yang mati, dan dia kembali kepada raja dalam keadaan selamat. Dibawa ke lautan ya, seperti itu juga berbagai cara digunakan sampai kemudian kata anak muda itu,
Kalau engkau ingin membunuhku, ya saya kasih tahu caranya. Itu caranya adalah kau kumpulkan orang-orang di satu tempat, ya, lalu engkau panah aku dengan menyebutkan ya Bismillahirrabbilgulam, ya, gitu. Dengan suara yang keras agar didengar oleh orang, maka engkau akan bisa membunuhku. Maka diikutilah ya saran daripada pemuda ini, ya, orang-orang dikumpulkan, lalu kemudian dimulailah dipanah dengan menyebutkan apa yang dikatakan oleh pemuda itu, Bismi Rabbi hadzal gulam, ya, dengan menyebut nama Tuhan anak ini, melesat panah itu dan terkena tubuhnya lalu meninggal. Tetapi setelah itu apa yang terjadi? Orang-orang yang berkumpul itu semuanya menjadi beriman. Ya, mereka beriman kepada Tuhan pemuda ini. Karena ini yang dituju oleh anak muda itu, ya, untuk berdakwah agar orang-orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itulah kemudian yang menjadi kekhawatiran raja itu, ya, sehingga mereka kelimpungan bagaimana lagi cara untuk agar mereka, maka diambillah cara mereka membuat parit api, ya, yang kemudian dikisahkan di sini di Al-Qur'an. Buat parit api, maka siapapun yang beriman, yang tetap dalam keimanan, dia akan dijerumuskan ke dalam parit api itu, dibakar. Ya, sampai di akhir kisah, ya, dalam hadis itu disebutkan ada seorang ibu yang menggendong bayinya ketika apa namanya akan dilemparkan, itu kan ragu melihat bayinya, bayi yang masih sangat kecil yang belum bisa bicara. Tetapi tiba-tiba Allah membuat bicara bayi itu. Ya, dia mengatakan, ya umma isbiri fa innaki alal haqqi. Wahai ibu, ya, bersabarlah, ya, sungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Maka kagetlah ibunya ini, tiba-tiba anak bayinya itu bisa bicara, sehingga menguatkan keimanannya dan akhirnya kemudian dilemparkan ke dalam parit api itu. Nah, inilah yang kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran ini, yang menjadi pelajaran besar karena ini kan merupakan surat Makkiyah yang diturunkan dalam periode Mekah, di mana Rasulullah dan para sahabat itu juga mendapatkan siksaan, ujian yang juga berat dari orang-orang kafir. Jadi untuk memberikan penguatan ke dalam diri mereka bahwa yang disiksa karena keimanan itu bukan hanya kalian, tapi umat-umat terdahulu juga sama, mengalami hal yang sama. Jadi jangan kalian merasa lemah, merasa berputus asa, karena memang itulah Allah menguji keimanan mereka, ya, sehingga kita bisa baca dalam sirah banyak para sahabat yang disiksa, ya, seperti keluarga Yasir, ya, yang pertama kali syahid, ya, ada istrinya Yasir, Sumayyah, lalu Yasir, ya, dan juga para budak-budak lain yang disiksa dengan sangat luar biasa, ya, dengan apa namanya terik panas, gitu, ya. Kita bisa baca bagaimana penderitaan mereka. Tetapi di sini juga Allah menawarkan agar mereka mau bertobat. Kalau mereka bertobat kembali ke jalan Allah, Allah akan menerima. Ini sebagai syarat bahwa orang-orang kafir di Mekah yang menyiksa, ya, kalau mereka suatu saat akan bertobat, ya kan, itu diterima oleh Allah tobatnya. Ya, dan diantaranya misalnya Abu Sufyan, istrinya Abu Sufyan, ya, Hindun, itu kemudian mereka bertobat, masuk ke dalam Islam ketika Fathu Mekah dan diterima, dan juga yang lainnya. Nah, kemudian setelah itu sebagai bentuk muqabalah, ya, setelah Allah menyebutkan tentang orang-orang yang kafir yang menyiksa orang beriman, walamma dzakara uqubataz zalimin, ketika Allah menyebutkan siksaan orang-orang yang zalim, dzakara tsawabal mu'minin, menyebutkan pahala orang-orang beriman, faqal, maka Allah berfirman, innal ladzina amanu, sungguhnya orang-orang yang beriman, biqulubihim, dengan hati mereka, wa amilus solihati, dan beramal soleh, bijawarihim, dengan anggota badan mereka.
Karena iman itu kaitannya dengan hati ya. Secara pokoknya itu kan ada dalam hati ya, beriman. Sedangkan amal soleh dengan anggota badan. Lahum jannatun tajri min tahtihal anharu dzalikal fawzul kabir. Bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai ya, dan itulah kemenangan yang besar alladzi hasala lahumul fawz. Ya kemenangan yang dihasilkan bagi mereka dengan ridho Allah ya, dan negeri kemuliaan ya, dari karomati. Inna batsya rabbika lasyadid, ini kembali lagi mengingatkan tentang siksaan Allah. Sesungguhnya siksa Tuhanmu itu benar-benar ya sangat keras. Inna uqubatahu li ahlil jaraim, bagi para ahli kejahatan wa dzunub, dosa ya, al-izam yang besar, laqawiyatun syadidatun, benar-benar kuat keras. Wa huwa lidzalimina bil mirsad, dan dia mengintai ya pada orang-orang yang zalim. Kalau Allah Ta'ala wa kadzalika ahdu rabbika idza akhadzal qura, begitulah ya siksa Tuhanmu apabila mengambil suatu negeri, wahiyya zalimah, dan negeri itu zalim, maksudnya penghuninya. Inna akhdahu alimun syadid, sesungguhnya siksanya itu benar-benar pedih keras. Inna huwa yubdi wa yu'i, sesungguhnya dialah yang memulai dan juga yang mengembalikan. Ayat al-huwal munfarid bi ibda'il khalqi, dialah sendiri ya yang memulai penciptaan makhluk, wa i'adatihi, dan mengembalikannya, menghidupkan kembali ya, fala yusyariku fi dzalika musyarik, dan tidak ada yang ikut sertai dalamnya. Wa huwal ghafur, dan dialah Allah yang Maha Pengampun, alladzi yaghfirudz dzunub. Jadi ketika Allah yang menyebutkan dirinya itu sebagai yang keras siksaannya, tapi pada saat yang sama Allah juga pengampun. Ya, dosa-dosa jami'aha seluruhnya, liman taba, bagi orang yang bertobat, wa ya'fu anisaiat liman istaghfara wa anab, dan mengampuni kesalahan-kesalahan bagi orang yang beristighfar dan kembali. Wa al-wadud alladzi yuhibbuhu ya ahbabuhu mahabbatan la yusbihuha syai'un, yang mencintainya para kekasihnya dengan kecintaan yang tidak ada bandingannya ya, sesuatu pun. Fakama annahu la yusabihu syai'un fi sifatil jalali wal jamali wal ma'ani wal af'ali, sebagaimana tidak ada yang menyerupainya sesuatu pun dalam sifat kemuliaan, keindahan, sifat makna dan perbuatan. Faham mahabbatuhu fi qulubi khawasi khalqihi, maka kecintaan kepada Allah dalam hati orang-orang yang khusus ya, makhluk dari makhluknya, at-tabi'ah yang mengikuti, lidzalika, pada hal itu, la yusbihuha syai'un min anwa'il mahab, ya tidak ada yang menyamainya sesuatu pun dari macam kecintaan. Walihada kanat mahabbatuhu aslul ubudiyah, oleh karena itu kecintaan kepada Allah itu adalah asal di dalam ibadah. Wahiyal mahabbah allati tataqaddamu jami'ul mahabbi, tataqaddamu jami'a ya mahabi wa taglibuha, yaitu adalah kecintaan yang mendahului seluruh cinta dan mendominasinya dan mengalahkannya. Wa ilam takun ghairuha taba'an laha, meskipun yang lainnya tidak mengikutinya, kanat azaban ala ahliha, ya maka itu menjadi siksaan bagi orang yang memiliki kecintaan ya, jadi kepada selain Allah. Wa huwa ta'ala al-wadudul wadul li ahbabihi, dan dialah Allah yang maha mencintai, wal wadul li ahbabihi, kepada para kekasihnya, kama qala ta'ala yuhibbuhum wa yuhibbuna, Allah mencintai mereka dan mereka juga mencintainya. Wal mawaddah yal mahabbah sofiyah, mawaddah itu adalah cinta yang murni, yang bening ya, tidak dikotori oleh yang lain, jadi murni, cintanya tulus. Ya,
Itu jadi kecintaan kepada Allah itu adalah berbeda dengan cinta kepada yang lain. Jadi tidak ada yang menyamainya. Ya, walladzina amanu asyadu hubbalillah. Memang guys benar itu Gitu ya. Wa fi hadza sirrun latif, di sini ada rahasia yang sangat lembut. Haitsu qaranal waduda bil ghafur, di mana Allah menyebutkan secara beriringan antara wadud dan ghafur liyadul ladzalika ala anna ahlaz dzunub, untuk menunjukkan ya hal itu menunjukkan atas bahwa orang pelaku dosa idza tabu ilallah, apabila bertobat kepada Allah, wa anabu, dan mereka kembali, ghufira lahum dzunubuhum, diampunilah bagi mereka dosa mereka, wa ahabbahum fala yuqa, dan mencintai mereka. Jadi kalau ada orang yang ahli ya dalam dosa, dalam maksiat, lalu bertobat meminta ampun kepada Allah, Allah mengampuni dan juga mencintai. Wa ahabbahum fala yuqal tughfaru dzunubuhum, dan tidak dikatakan dosa mereka diampuni, wala yarji'u ilaihimul wuddu, dan tidak kembali kecintaan kepada mereka, kama qalahu ba'dul ghalidin, sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang-orang yang keliru. Ya, barillah afrahu bi taubati abdihi hina yatubu min rajulin ala rahilatihi alaiha ta'amuhu wa syarabuhu wa ma wa ma yuslihuhu, ya. Tapi bahkan Allah lebih senang dengan taubat seorang hamba ketika dia bertobat ya dari seseorang dibanding seorang laki yang berada di atas tunggangannya, yang di tunggangannya itu ada makanannya, minumannya, dan seluruh apa yang maslahat dari baginya, ya, kebutuhannya. Fa'adallaha fi ardi falatin muhlikah. Ya, lalu Allah menghilangkan, ya, tiba-tiba hilang tunggangannya itu dengan seluruh perbekalannya di tanah yang falat itu padang pasir yang bisa membinasakan, karena nggak ada orang, nggak ada yang bisa membantu. Fa'aisa minha, lalu dia putus asa darinya. Fattaja'a fi dhilli syajaratin yantazirul maut, sudah berputus asa, tidak bisa lagi yang dia lakukan di tengah-tengah padang pasir yang sangat jauh, lalu perbekalannya hilang. Ya, lalu dia berbaring di bawah naungan pohon menunggu mati udah. Fabaina ma huwa ala tilkal hal, dan ketika dia berada di atas kondisi itu, idza rahilatuhu ala rasi, tiba-tiba tunggangannya itu ada di kepalanya, di dekat kepalanya, artinya datang lagi. Bagaimana senangnya orang itu. Itu fa akhadha bihi tamiha, lalu dia mengambil tali kekangnya. Ya, Allah jadi itu untuk menggambarkan betapa senangnya Allah kepada orang yang mau bertobat, mau kembali kepadanya. Artinya ketika orang yang bertobat, mohon ampun, Allah akan mengampuni dosanya sekaligus mencintainya. Ya, jadi betul-betul Allah tidak lagi mengungkit-ungkit kesalahannya. Ya, karena kan kalau manusia bisa saja misalnya minta maaf, dimaafkan, tapi kan masih ada perasaan tidak senang, perasaan benci gitu kan. Tapi kalau Allah tidak, Allah langsung mencintai kepada hambanya. Penggambaran ini kan, ilustrasi ini disebutkan dalam hadis, ya, ini dalam hadis sahih, itu bisa kita baca sendiri, ya, lillahi asyadu farihan, ya. Jadi Allah lebih senang terhadap taubat hambanya daripada seorang yang tadi kehilangan perbekalan di tengah padang pasir. Ya, sampai di hadis kan disebutkan sampai karena saking senangnya orang tersebut ketika tunggangannya kembali itu sampai salah ucap. Dia mengatakan ya kepada Allah, ya Allah, anta abdi wa ana rabbuka, ini sampai salah ucap. Ya kan, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Ya, min syiddatil farah, karena saking senangnya itu sampai salah mengucapkan. Ya,
Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Kebalik. Dari situ juga para ulama kan jadi mengambil kesimpulan bahwa kalau orang mengucapkan sesuatu tidak dengan kesadaran, itu kan tidak dihukumi dia murtad. Ya, kalau dia sengaja berkata begitu kan itu murtad. Ya kan? Tetapi karena tidak sengaja ya maka tidak menjadi dia murtad. Faqadallahu azama fadillahi azamu farihan ya. Allah sangat besar kebahagiaannya bitaubatil abdi min hadza birahilatihi. Ya, daripada orang ini dengan tunggangannya wa hadza azamu farahin yuqaddar. Dan ini adalah kesenangan yang paling besar yang jadi ukuran ya. Falillahil hamdu wassana, maka milik Allah lah pujian dan sanjungan wasapulu widad dan tulusnya kecintaan ma'adzama barrahu wa aksara khairahu, betapa besarnya kebaikannya ya, betapa banyaknya wa agzara ihsanahu wa imtinanahu ya, betapa banyaknya kebaikan dan luasnya karunia-Nya. Dzul arsyil majid, yang memiliki arsy yang mulia, ay sahibul arsyil azim alladzi min azamati annahu wasi'as samawati wal ardi wal kursi ya. Jadi ini arsy merupakan makhluk yang paling besar yang Allah ciptakan. Fahiya binisbati ilal arsy kahal qatin mulqatin fi falatin binisbati lisairil ardi ya. Jadi kursi itu dinisbatkan kepada arsy itu bagaikan satu satu lingkaran, misalnya cincin ya, yang dilemparkan di atas padang pasir yang sangat luas bandingannya itu ya. Dan juga bumi kalau dibandingkan dengan kursi Allah itu ya itu sama perbandingannya ya, lingkaran yang di tengah padang pasir. Wasallal arsya bidzikri li azamati, Allah menyebutkan secara khusus arsy karena kebesarannya. Walinau akhasul makhluqat bil qurbi minhu ta'ala, karena dia adalah makhluk yang paling khusus yang dekat dengan Allah. Wa hadza ala qiraatil jari yakunul majid, dan ini berdasarkan pembacaan majrur ya. Jadi kalau dibaca dzul arsil majidi berarti sifat na'tan lil arsy. Wa amma ala qiraati rafi, jadi ini ada perbedaan qiraat. Ada yang menyebut dzul arsil majidi, ada dzul arsil majidu. Kalau majidu berarti sifat bagi Allah ya. Na'tan lillah wal majdu sa'atul awsafi wa azamati. Majdu itu adalah luasnya sifat dan kebesarannya. Fa'alul lima yurid ya, dia melakukan apa yang dia kehendaki. Mahma arada syai'an fa'alahu idza arada syai'an ya. Kun fayakun ya, walaysa ahadun fa'alan lima yuridu illallah. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukan dengan apa yang dia sukai ya, selain daripada Allah. Fa'inal makhluqat lawalau aradat syai'an, karena makhluk-makhluk itu kalau menginginkan sesuatu, fa'innahu labuda min li iradatiha min muawinin wa mumaniin. Ya mesti ya pada keinginannya itu ada yang membantu atau ada yang menghalangi gitu ya. Wallahu la muawinun li iradatihi wa la mumaniun lahu mimma arad. Dan Allah tidak ada yang membantu keinginan dan juga tidak ada yang menghalanginya. Tsumma dzakara min af'alihi dalah ala sidqi ma ja'at bihi rusuluhu. Kemudian menyebutkan perbuatannya yang menunjukkan atas benarnya Rasul ya. Halataka haditsul junud Fir'aun wa Tsamud. Wa kaifa kadzabul mursalin, bagaimana mereka mendustakan para utusan, faja'alahumullah minal muhlakin, dan Allah menjadikan mereka termasuk orang yang binasa. Balilladzina kafaru fi takdzib, tapi orang-orang kafir berada dalam pengingkaran. Ay la yazaluna mustamirrina ala takdzibi wal inad, mereka terus-menerus mengingkari dan menentang. Latan fawfihimul ayat, tidak berguna ya bagi mereka tanda-tanda itu. Wala tujdi ladaihim al-izat, tujdi ajda yujdi itu artinya manfa'in fi ayun ya, tidak bermanfaat bagi mereka
nasihat, izo atau mau izo ya. Wallahu min waraihim muhit, dan Allah di belakang mereka meliputi qad ahata bihim ilman wa qudrah. Dengan ilmu dan kekuasaan, kaqauli inna rabbaka labil mirsad ya, mengintai. Fa fihil wa'idu syadid ya, ancaman yang keras lil kafirin min uquba man hum fi qabdatihi. Ya orang siapa yang mereka berada di dalam genggamannya, wa tahta tadbirihi, berada di bawah pengaturannya. Bal huwa Qur'anun Majid. Bahkan yang mereka dustakan itu adalah Quran yang mulia. Nah, ini kan berarti hitopnya kepada orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ay wasiul ma'ani, yang luas makna. Jadi kata Quran Majid itu maksudnya ada luas makna-maknanya, azim wa yang besar, memiliki makna-makna yang besar, katsirul khairi wal ilm, banyak kebaikan dan ilmu, fi lauhim mahfuz, berada di lauhil mahfuz yang dijaga, minat tagir ya, yang dijaga dari perubahan, ziyadah, tambahan, pengurangan, dan juga dijaga dari setan-setan. Itu lauhul mahfuz yang Allah tetapkan di dalamnya segala sesuatu. Hadza yadullu ala jalalatil Qur'an, ini menunjukkan atas kemuliaan Quran, wa jazalatihi wa rufati qadrihi, dan tingginya kedudukannya di sisi Allah. Wallahu a'lam. Ya, mudah-mudahan kita bisa mentadaburi surat Al-Buruj yang kita bahas pada pagi hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan dikembalikan ke MC. Alhamdulillah, Masya Allah, barakallahu fiik atas ilmu yang saya sampaikan oleh Ustaz. Mungkin barangkali ada pertanyaan dari semuanya. Dulu langsung ditanyakan. Kalau tidak ada cukup mungkin ya. Baik. Mungkin tidak ada soal ya untuk kali ini. Alhamdulillah, kita cukupkan majelis kali ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.